Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arfahana Sution, NIM 192533210009, akan menjelaskan tentang teknik mengukur fosfat. Penyebaran fosfat dalam air laut dapat menyebabkan kurang baiknya perkembangan makhluk hidup di laut. Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat, dan fosfat organis. Setiap senyawa fosfat dalam perairan berasal dari sumber alami seperti erosi tanah, buangan dari hewan, dan pelapukan tumbuhan, dan dari peningkatan kadar fosfat dalam air laut akan menyebabkan terjadinya ledakan populasi atau blooming fitoplankton yang akhirnya dapat menyebabkan kematian ikan secara massal. Batas optimum fosfat untuk pertumbuhan plankton adalah fosfat dalam air berbentuk ion fosfat. Ion fosfat dibutuhkan pada proses fotosintesis dan proses lainnya dalam tumbuhan, bentuk ATP dan nukleotid koenzim. Pengertian ortofosfat atau H3PO4. Ortofosfat adalah bentuk fosfat anorganik yang paling banyak terdapat dalam siklus fosfat. Distribusi bentuk yang beragam dari fosfat di air laut dipengaruhi oleh proses biologi dan fisik. Di permukaan, konsentrasi fosfat di dalam air 0,3 mikrometer akan menyebabkan kecepatan pertumbuhan pada banyak spesies fitoplankton untuk konsentrasi di bawah 0,3 mikrometer. Ada bagian sel yang cocok menghalangi dan sel fosfat kurang diproduksi. Mungkin hal ini tidak akan terjadi di laut sejak NO3 selalu habis sebelum PO4 jatuh ke tingkat yang kritis. Pada musim panas, permukaan air mendekati 50%. Di laut dalam kebanyakan P berbentuk inorganik. Di musim dingin, hampir semua P adalah inorganik. Variasi di perairan pantai terjadi karena proses upwelling dan kelimpahan fitoplankton. Pencampuran yang terjadi di permukaan pada musim dingin dapat disebabkan oleh bentuk linier di air dangkal. Setelah musim dingin dan musim panas, kelimpahan fosfat akan sangat berkurang. Berdasarkan hal tentang fosfat telah diterangkan oleh Allah dalam kitab suci beribu-ribu tahun yang lalu agar selalu menjaga alam. Adapun arti penting dari air, udara, darat yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari akibat. Pengujian fosfat di laboratorium memerlukan alat dan bahan. 1. Pipet. Berikut merupakan alat yang kedua yaitu kuvet. Berikut merupakan gambar. Alat selanjutnya yaitu spektrometer. Berikut adalah gambar. Selanjutnya yaitu gelas piala. Berikut merupakan gambar dari Selanjutnya yaitu aquades. Berikut merupakan selanjutnya yaitu sampel. Berikut merupakan cara kerja dari pengujian fosfat di laboratorium, yaitu pertama, mendengarkan pengarahan dari dosen sebelum mengerjakan praktek. Yang kedua, masukkan 5 ml sampel air ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pipet. Berikut merupakan contoh cara kerja selanjutnya, yaitu tambahkan 0,5 ml per reaksi pekat ke dalam sampel. Berikut merupakan gambar dari penambahan. Cara kerja selanjutnya yaitu kocok dan biarkan selama 15 menit. Berikut merupakan penampakan dari cara kerja pengujian fosfat di laboratorium selanjutnya, yaitu ukur PO4 dalam larutan dengan alat spektrometer pada panjang gelombang. Selanjutnya yaitu ukur deret standar, kemudian
Kemudian contoh sampelkan. Yang ketujuh yaitu standar pokok 1000 ppm DO3 min. Berikut merupakan cara kerja yang kedelapan yaitu pindahkan secara kuantitatif larutan standar induk PO4 tritosol di dalam ampul ke dalam labu ukur 1000 ml. Yang kesembilan standar 50 ppm PO4. 10 pipet 5 ml standar pokok 1000 ppm, tambahkan air bebas ion sampai dengan garis, kemudian kocok. Yang ke-11 standar 2,5 ppm PO4. Yang ke-12 pipet 5 ml standar 50 ppm PO4 ke dalam labu ukur 1000 ml. Tambahkan air bebas ion hingga tanda garis, kemudian kocok. Deret standar PO4 N. Pipet berat tabung reaksi, tambahkan air bebas ion hingga volume maksimal 5 ml. Kemudian kocok. Yang ke-14 tabel analisa standar fosfat. Berikut merupakan tabel analisa standar fosfat, di mana standar dalam bentuk ppm mulai dari 0 sampai 2,5 dan absorbansinya yaitu untuk 0 ppm yaitu 0, untuk 0,5 yaitu 0,033, untuk 1 yaitu kurva standar PO4. Berikut merupakan kurva pengujian belangko fosfat untuk analisis polutan di air. Cara kerjanya yang pertama yaitu siapkan 7 tabung reaksi. Berikut merupakan gambar dari 7 tabung reaksi. Yang kedua, siapkan standar. Yang ketiga yaitu siapkan P pekat. Berikut merupakan gambar dari proses persiapan P pekat. Yang keempat, isikan standar fosfat ke setiap tabung reaksi. Yang kelima, tambahkan aquades masing-masing tabung hingga mililiter, hingga 5 ml. Berikut merupakan gambar dari penambahan aquades. Yang keenam, tambahkan, kemudian pindahkan ke dalam spektrometer untuk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.